bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Welcome to Bethlehem at Home, Ibadah Online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Hari ini kita bersuka cita karena Kristus Yesus telah bangkit. Kebangkitan Kristus yang telah mengubah hidup para murid pasti juga akan memberi dampak yang besar bagi hidup kita hari ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Haleluya, Tuhan sudah bangkit. Kiranya sukacita kemenangan Kristus atas dosa menjadi bagian dalam hidup kita semua, baik yang beribadah secara onsite maupun online hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk program vaksinasi masal hamba Tuhan dan aktivis GMI Bethlehem yang telah berlangsung dengan baik di Rumah Sakit Caritas. Dan tentu saja untuk kita semua, termasuk jemaah yang telah divaksin, terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Dalam sukacita kebangkitan Kristus malam ini, gereja akan mengadakan perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini diadakan hanya secara online, melalui aplikasi Zoom atau YouTube GMI Bethlehem pada pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam dengan berbagai acara menarik dan tentunya juga ada kuis-kuis interaktif yang menarik. Firman Tuhan dan perayaan Paskah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tahi Wijaya, Ketua Konta Pengembangan Sementara di Medan. Kami yakin perayaan ini akan menambah sukacita bagi kita semua. Dan dalam ibadah Paskah hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Malon Buta-Buta, Ketua Majelis Daerah YPIII Batu, dengan tema The Greatest Love Story yang akan mengajarkan akan kisah kasih terbesar Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap jemaat.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore jemaat terkasih Bethlehem. Welcome to Bethlehem at Home. Sungguh sukacita yang besar kalau hari ini kita boleh merayakan ibadah Paskah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hingga Dia mati dan mengorbankan nyawanya buat kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pagi hari ini. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Begitu besar pengorbanan Tuhan untuk kita. Bahkan dengan berbagai cara apapun yang kita lakukan di dunia ini, tak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Karena pengorbanannya sungguh indah untuk hidup kita dan sungguh besar untuk kemuliaan. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan kita pagi hari. Kau Tuhan yang sudah mati buat kami. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita pagi hari. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh Kau besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabatku Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar untuk umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar untuk hidup kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami naikkan pujian buat Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Kau besar, sungguh Kau indah, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Kau indah Tuhan. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh Kau indah, Thank you Lord. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa. Sungguh besar pengorbanan-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap dosa yang sudah Engkau hapuskan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami dan hati kami Tuhan. Kami mau mengaku setiap kesalahan yang boleh kami buat Tuhan. Baik tersengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Kau akan menyucikan dan memulihkan kami Tuhan dengan setiap kesalahan kami. Kalau boleh Tuhan, Tuhan juga terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Agar setiap Roh Kudus boleh mengingatkan kami Tuhan. Kalau seandainya di hari-hari ke depan kami boleh menyakiti hati-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah Paskah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang begitu besar kasih-Nya untuk setiap dari kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian buat Dia yang sudah bangkit buat kita. Dia Tuhan yang besar yang mengalahkan maut dan dosa buat kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah
bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tepuk tangan buat Allah kita yang sudah bangkit. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan di segala tempat, kita naikkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh suatu sukacita yang besar kalau Tuhan boleh mati dalam kehidupan kita, dan Dia sudah menebus dosa kita. Pertanyaannya, maukah kita setia dan menyerahkan hidup kita sampai akhir hidup kita kepada Tuhan? Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
masa lalu kami Tuhan. Engkau memiliku, ubahkanku sempurnakan. Kini ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau telah hadir ke bumi ini dengan kasih-Mu yang begitu besar, dan Engkau telah mati menebus dosa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus untuk setiap dosa yang Tuhan boleh ampuni dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan beberapa pokok doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terlebih khusus untuk keamanannya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan yang berdaulat atas negeri ini dan bangsa ini Tuhan. Kiranya Kau jauhkan dari semua hal yang tidak baik Tuhan. Terlebih khusus untuk orang-orang yang tidak ingin persatuan dan keamanan Indonesia berjalan dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat melakukan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk kehamilan para ibu yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka Tuhan. Setiap janin yang mereka kandung, setiap kesehatan yang mereka miliki Tuhan. Dan terlebih khusus untuk setiap keluarga yang menjaga Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang turut campur tangan untuk setiap keadaan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan orang tua kami yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini begitu sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan boleh buka jalan di tengah keadaan yang sulit. Kami boleh berusaha, tapi Tuhan yang akan memberkati kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat untuk setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk vaksinasi masal GMI Bethlehem yang berlangsung minggu lalu Tuhan. Berjalan dengan baik dan luar biasa Tuhan. Kami rindu Tuhan terus menyertai untuk vaksin kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk salah satu jemaat kami yang mendapatkan pekerjaan baru di tengah kondisi yang ada hari-hari ini Tuhan. Puji Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk tumbuh kembang salah satu anak jemaat kami Tuhan yang semakin mengalami kemajuan. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap doa yang Tuhan boleh jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan setiap doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar harap. Kini
Shalom, selamat pagi semua sahabat muda dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita dikenan Tuhan untuk merayakan Paskah, hari kemenangan buat kita semua. Baik, sebelum kita menikmati bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami mau menikmati firman-Mu di hari kemenangan ini. Kami mau menikmati kemenangan yang Tuhan jelaskan, Tuhan ceritakan kepada kami. Itulah cinta-Mu yang sangat amat terbesar. Berkati kami semua, berkati semua sahabat-sahabat dimanapun mereka berada dalam kondisi apapun. Biarkan dia bertemu Engkau, ya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami mau menikmati firman-Mu. Amin. Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan untuk menikmati dan membahas satu tema yang sangat indah sekali, the greatest love story. Cinta, cerita cinta yang terbesar yang pernah ada dalam sepanjang sejarah itu. Seperti apa? Kita nikmati dulu teks dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16 supaya kita mengerti konteksnya. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakannya buat saudara. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian ini ditulis oleh Yohanes untuk menyimpulkan, menjelaskan bahwa kesimpulan di ayat 16. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah, didasari dengan sebuah cerita dalam satu kasus yang ditulis dalam ayat 14. Bahwa bagaimana pada waktu bangsa Israel mengalami pergolakan batin, mengiring Tuhan. Mereka dipatok ular dan mereka berseru-seru datang kepada Musa. Dan Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, taruhlah satu ular tembaga. Pada waktu setiap orang yang melihat itu, maka mereka meskipun dipatok, meskipun mereka mendapat bisa ular, tapi mereka tidak akan mati. Begitu dasar dari cerita ini. Tapi saya ingin memulai bagaimana cinta yang terbesar dalam sejarah dunia. Saudara pernah mendengar lagu Never Be Enough dari Lauryn Hill? Tentu saudara sangat familiar lagu itu. Pada waktu ajang pencarian bakat 2 tahun yang lalu begitu viral. Meskipun seandainya bisa meraih bintang yang diambil dari angkasa sana. Meskipun ada menara emas. Meskipun ada sorot lampu kilau di atas panggung. Maka itu tidak akan cukup membuat orang itu senang dan bahagia. Dan itu tidak cukup, never be enough. Karena baginya yang paling penting adalah cinta dari orang yang mengasihinya. Maka menara emas pun kalah. Maka kemilau bintang-bintang pun kalah. Maka popularitas pun kalah. Kenapa? Dikalahkan oleh cinta seorang pria. Atau cinta seorang wanita. Kenapa? Karena cerita cinta itu membuat rasa nyaman. Kadang-kadang saya pernah tanya kepada putri-putri, mana lebih kamu senang, high heels atau sandal jepit? High heels itu membuat kamu menjadi seorang wanita elegan, berjalan di atas panggung, semua pria melihat. Pilih mana? Atau sandal jepit? Ada yang mengatakan, saya pilih high heels. Itu yang membuat saya menunjukkan benar-benar kecantikan saya dan saya begitu mempesona. Sampai-sampai kalau mau semua orang akan berkata, terpesona, aku terpesona. Tapi saudara, ada yang mengatakan, saya mah lebih bagus sandal jepit. Karena yang saya butuhkan adalah nyaman. Rasa nyaman. Meskipun saya tidak populer. Meskipun saya tidak
di panggung-panggung, tapi saya nyaman. Cerita cinta hari ini yang terbesar. Kenapa ada cerita cinta yang terbesar yang mau diangkat dari tema ini? Itulah kisah bagaimana Yesus menjelaskan cinta yang terbesar itu. Apa wujud daripada cinta? Saudara, acap kali kalau kita berbicara tema ada cinta yang terbesar dalam sejarah dunia. Tapi saudara tahu bahwa ada cinta yang menyakiti. Ada cinta yang membuat luka. Ada cinta yang akhirnya membuat kebinasaan. Tidak jarang bukan? Ada cerita cinta berakhir dengan kepahitan. Berakhir di pengadilan. Berakhir di penjara. Berakhir dengan pembunuhan. Ada cerita cinta yang tadinya luar biasa. Engkau segala-galanya. Aduh engkau begitu baik. Pokoknya aku rasa nyaman di dekatmu. Tapi kemudian cinta berubah menjadi benci. Karena dalam perjalanan itu ada banyak kepalsuan. Dalam perjalanan cinta itu ada banyak sakit hati. Ada banyak yang menyakitkan. Ada banyak kekecewaan. Tapi hari ini kita melihat cinta yang terbesar itu. Mari kita lihat bentuk yang pertama, wujud yang pertama. The greatest love story in the world. Bahwa cerita cinta itu, saudara tahu begini, bahwa a love story is in history. Jadi bukan hanya cerita cinta ini, tapi di dalam sejarah. Dan sejarah itu adalah ceritanya, his story. Cerita cinta itu adalah his love. Cerita cinta itu adalah greatest love story itu adalah cintanya. Kenapa? Karena yang pertama wujudnya adalah pengorbanan hingga kematian. Tidak banyak ada cerita, memang pernah ada cerita Romeo dan Juliet yang kita tidak tahu sesungguhnya apa di balik cerita sehingga mereka mati dua-duanya. Tapi cerita cinta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menggantikan engkau demi kasihnya kepadamu supaya engkau tidak mati, tapi biarkan saya yang mati. Saudara, ibarat nih, saya mencoba mendramakan. Karena visualisasi cinta Tuhan itu perlu juga divisualkan. Atau sekarang saya katakanlah saya dramakan dalam bentuk verbal. Saudara sudah dihukum mati. Dan hukuman matinya itu adalah di dalam lubang besar. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, biarkan aku yang masuk ke dalam lubang itu. Saya pikir saudara akan tercengang-cengang. Ini sama seperti cerita India. Saudara nggak usah tanya lagi filmnya ya. Ini karena beberapa waktu yang lalu film India begitu merasuk pikiran begitu ya. Ada seorang bapak kepala polisi. Mereka adalah keluarga baik-baik, punya anak kembar, 2 orang yang cakep-cakep. Tapi kepala polisi ini seorang yang jujur dan dia lawan daripada mafia dan agen-agen narkoba. Begitu cerita film India biasa ya. Tiba-tiba akhirnya tembak-menembak, maka kepala polisi ini tertembak. Tinggallah ibu dan 2 orang anak. Si penjahat ini mengambil anak yang satu, si kembar masih kecil. Kemudian dia membesarkan. Begitulah ceritanya. Yang satu katakanlah Rajiv Singh dibesarkan oleh ibunya. Dan yang kedua Chandra Singh dibesarkan oleh si mafia. Oke, mereka bertumbuh. Yang satu dibesarkan dengan kasih cinta seorang wanita. Yang satu dibesarkan dalam kebencian, kemarahan, pembunuhan yang menjadi pemandangan setiap hari dalam dirinya. Maklum, agen kejahatan, narkoba dan sebagainya, mafia. Chandra Singh dengan Rajiv Singh bertumbuh. Rajiv Singh besar, dia menjadi hakim, penegak keadilan. Sama seperti papanya, penegak hukum sebagai polisi. Dia menjadi seorang hakim. Sedangkan Chandra Singh besar, like father, like son. Dia menjadi seorang mafia. Akhirnya 2 ini menjadi musuh bebuyutan. Dan tiba-tiba si Chandra Singh ini akhirnya tertangkap. Dia ditangkap oleh polisi dengan semua kasus-kasusnya yang pasti hukuman mati.
Akhirnya di pengadilan. Oke, ceritanya. Kalau mau nonton selanjutnya cerita ini, dapatkan kaset dan CD-nya di pasar-pasar tradisional begitu ya. Nah, ada. Oke, kemudian pada waktu di pengadilan, mulai dua anak yang pasti punya ikatan batin dan sudah puluhan tahun tidak pernah bertemu. Tetapi batin itu tidak mungkin pernah dibohongi. Dan si Chandra Singh itu melihat ada hakim ketua di sana yang akan memutuskan kematiannya. Dan yang bernama Rajiv Singh. Ketika mereka dua pasang mata melihat, tiba-tiba teringat lagu India. Biasalah ya, biasa dah ya lagu India ya. Nak berpacaran berlagu, nak hukuman mati lebih penyanyi ya. Akhirnya mereka tiba-tiba mereka teringat dua anak ini lari-larian. Dan kemudian akhirnya setelah pengadilan pertama penjatuhan hukuman, kemudian dihukumlah oleh si Rajiv Singh dan berkata, Chandra Singh, bialihib cinaha cum kiana. Artinya, Chandra Singh, karena kejahatanmu, maka engkau dihukum mati. Begitulah. Tak, tak, tak. Tapi waktu selesai itu, kemudian dia melihat dan dia berkata, Chandra Singh. Si Chandra Singh berkata, Rajiv Singh. Mereka berpelukan, bukan kayak Teletubbies. Mereka berpelukan dengan air mata. Kasih dan cinta muncul dalam diri mereka. Akhirnya bagaimanapun Chandra Singh akhirnya dipenjara dan dihukum mati. Mau eksekusi dan dieksekusinya dengan cara dihukum diputar, dibuat sebuah keramaian dan diumumkan bahwa Chandra Singh akan dihukum mati. Pada waktu mau dihukum mati malamnya, Rajiv Singh datang ke penjara dan dia berkata, Chandra Singh, miale cum kialana, heri cium. Saya juga tidak tahu artinya lagi. Rajiv Singh berkata, Chandra Singh, aku ingin memberi kesempatan kepadamu untuk menikmati kebaikan. Pakailah baju hakimku, biar aku yang dihukum mati. Chandra Singh katakan, nahi, begitu. Tidak, no, never. Tapi Rajiv Singh memaksa, akhirnya dia keluar. Besoknya pada waktu dihukum mati, kemudian yang dihukum mati karena wajahnya sama itu adalah Rajiv Singh. Dari kejauhan Chandra Singh melihat ada saudaranya dihukum. Dia hanya bisa meneteskan air mata dan berkata, saudaraku, terlalu sakit untuk hidup ini. Tapi aku ingin meneruskan kebaikan. Tidak banyak ada cerita cinta yang penuh dengan pengorbanan. Tapi ada banyak cerita cinta anak remaja. Cerita yang menyakiti. Cerita cinta yang memanfaatkan. Saya kadang-kadang bertanya, anak remaja, pilih mana lo? Pilih mana yang jelek tapi banyak duit, ganteng tapi kere? Lu pilih mana lu? Hah? Pasti orang banyak memilih biar jelek, yang penting banyak duit. Kenapa? Karena cinta bisa diatur. Diatur materi. Halo. Tapi cinta Tuhan Yesus tidak seperti itu. Cintanya, kenapa dikatakan terbesar? Karena ada pengorbanan hingga kematian. Karena ada pengorbanan yang menghantarkannya pada kematian. Itulah yang membuat cinta itu menjadi terbesar. Dan akhirnya dia berkata, sampai di sini. Sudah selesai. Sudah selesai. Itu cerita yang pertama kenapa dikatakan the greatest. Karena pengorbanannya hingga kematian. Yang kedua saudara tahu,
kita tahu bahwa dalam penyalipan Tuhan Yesus, proses penyalipannya yang begitu sangat sangat menyakitkan ya. Dia dari pengadilan agama dibawa ke imam-imam, kemudian dibawa ke Pilatus. Pilatus nggak mau, dibawa ke Herodes. Herodes nggak mau, dibawa lagi ke Pilatus. Pilatus akhirnya menyerahkan kepada mereka, ya terserahlah kamu dihukum matilah. Sudah, akhirnya mereka hukum mati begitu. Dalam proses itu saudara tahu, dia mulai dikhianati oleh muridnya sendiri. Aduh, dikhianati muridnya sendiri. Dikhianati orang yang dekat dengan dia. Saudara pernah dikhianati orang? Dikhianati. Saudara baca deh Lukas, Yohanes, Matius, Markus menceritakan dia diolok-olok, dia dihina, bajunya, pakaiannya yang adalah kehormatan. Pakaian itu adalah harga diri, dibuka. Pakaian itu diundi, diperdagangkan, ditertawakan. Sakit. Pakaian itu dibuang begitu, diundi. Harga dirinya. Maka pernah Paulus berkata dalam Filipi pasal 2. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran ini seperti pikiran Kristus. Dalam kesetaraannya dengan Allah itu menjadi milik yang tidak dipertahankannya. Dia turun, dia mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba. Dia mati, dan mati pun cara matinya itu adalah di kayu salib. Sampai kepada titik nol, daripada yang tinggi sampai paling rendah. Dan semua kejahatan, semua sakit ditimpakan kepada dia. Tidak ada yang sesakit seperti ini. Psikologinya, biologi, semua disakiti. Hatinya, badannya, pikirannya, dia diolok-olok. Lebih ada lagi yang di sampingnya, coba. Sudah disalib, ngejek pulo. Katanya Tuhan, cobalah kau selamatkan diri kau. Nah, sopan enggak? Sudah disalib, nggak cukup disalib, nggak cukup dipaku, nggak cukup dipermalukan, tidak cukup, masih direndahkan. Masih ditombak, masih pura-pura dikasih minum, tapi yang dikasih adalah asam. Tapi di situ Yesus mengkhotbahkan. Mungkin saudara bertanya, kenapa Yesus harus ke salib? Kenapa Via Dolorosa? Kenapa jalan ini yang harus dipilih? Kenapa jalan ini yang harus dilalui? Kenapa jalan ini? Karena ini akan menjadi khotbah dalam sepanjang sejarah. Karena jalan ini, karena bukti ini adalah bukti kasih yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Dia mengasihi meski tersakiti. Dan dia katakan, Bapa ampuni mereka. Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Halo. Kalau engkau tahu dan engkau mengenal Tuhan Yesus, pasti engkau mengasihi, pasti engkau tidak pernah mempermalukan dia, pasti engkau tidak pernah menyakiti hatinya, pasti engkau tidak pernah akan mengambil jalan lain, pasti engkau tidak akan mungkin mengkhianati Yesus. Kalau kau mengenal dia, anak muda. Halo, siapapun engkau yang mendengarnya. Kalau engkau mengenal betapa besar kasih Tuhan Yesus, impossible. Tidak mungkin engkau akan mengkhianati. Engkau tidak akan mungkin meninggalkan jalan kasih Tuhan itu. Dia tidak pernah mengutuki manusia. Dia mengasihi hingga titik terakhir dari perjalanannya. Itulah pengampunan yang dia lepas di kayu salib. Itulah pengampunan yang dia lepas pada puncak-puncak tersakitinya. Pada puncak-puncak penghukuman atas dirinya. Saudara, ada cerita pengorbanan yang pernah kita tahu. Itulah cerita Escobar. Saudara pernah mendengarkan? Banyak di Google, banyak. Bagaimana dia pada waktu dikejar-kejar oleh pihak kepolisian dan tentara. Dia mafia narkoba dari Kolombia. Pada waktu dia berpindah-pindah tempat, dan di suatu tempat dia membawa anaknya, anak gadisnya yang masih kecil. Pada waktu itu musim dingin dan anaknya sakit kedinginan. Dan dia membakar uang. Dia membakar uang
untuk menghangatkan. Dan anaknya bercerita kemudian, kalau kira-kira itu uang itu sekitar 20 miliar begitu ya. Tapi saya, it's okay, itu pengorbanan. Tapi itu kan karena uangnya banyak. Uangnya juga uang mafia. It's okay, dia kasih 20 miliar itu makan. Karena uangnya itu begitu banyak, berkoper-koper. Biasa baik. Tetapi ini disakiti. Dia dikhianati, diolok-olok. Dia hanya berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya hari ini engkau tahu betapa besar kasihnya. The greatest his love for you. Kasihnya yang terbesar itu untukmu. Enggak mungkin. Tidak mungkin engkau akan mengkhianati dan meninggalkan dia. Tidak mungkin. Yang berikutnya yang mau dijelaskan dari cerita ini adalah dia dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Coba kita ulangi ya. Karena begitu besar kasih Allah. For God so loved the world. Ya, sehingga ia mengaruniakan, so he gave his only son. Dia memberikan anaknya, his only anaknya yang tunggal itu. So whoever believes not perish, not die, but have eternal life. Tapi mempunyai hidup yang kekal. Saya mau katakan cintanya yang terbesar adalah. Selain yang pertama tadi cintanya itu saudara tahu. Pengorbanan pada hingga kematian bagi dirinya. Dan juga mengampuni, mengasihi walau tersakiti. Tapi yang ketiga dia cintanya dia mau wujudkan karena yang terbesar itu. Dia ingin membawa engkau hingga keabadian. Keren gak? Dia tidak mau kau binasa. Not perish. But whoever believes. Siapa yang percaya itu. Cerita yang terbesar membawa keabadian adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia tahu bahwanya dia yang mampu akan membawa engkau ke abadian itu. Hanya Yesus yang mampu membawa engkau ke abadian itu. Tidak ada yang bisa membawa engkau. Tidak ada yang bisa membawa engkau ke dalam dekapan kasih Allah. Tidak ada yang bisa menghantarkan engkau ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Tidak ada yang bisa membawa engkau. Seandainya ini ada cerita. Kemudian ada seorang yang begitu baik di tengah dunia ini. Baik banget. Ibadah baik, rajin begitu ya. Kemudian sampailah. Dan dia waktu selama di dunia ini baik, dia hitung-hitung baiknya. Karena katanya bahwa untuk masuk ke abadian itu ada 100 koin. Mulai dia kecil, aku ibadah sembahyang itu 1 koin. Membayar ini, membayar itu 1 koin. 1 koin. Dia hitunglah banyak nih koin ini katanya. Tidak terhitung lagi koin ini. Akhirnya dia nyampe lah di pintu keabadian. Pencetnya bel. Ting tong. Ting tong. Ada speaker ya. Perhatian. Ada seseorang menunggu di pintu gerbang. Ting tong, malaikat buka. Siapa? Acoy. Siapalah? Yusuf. Siapalah namanya, banyak nama lah gitu. Marlon. Gitu ya. Siapa? Tigor. Togar gitu ya. Aku nila bawa koin, Jinyo. Koin apa? Gitu ya. Koin apa? Ini koin masuk pintu kau ini nah. Koin untuk masuk ini. Nah, malaikat itu ngomong, "Ini pakai koin masuk sini." Lah, iji kau pakai koin, ada yang ngomong sejenis kau tulah yang datang ke dunia ini. Ini kate, siapa namanya? Pakai koin, tidak pakai koin mang. Woi mang cek. Mang cek bice, aku nak unjuk tahu kau tidak pakai koin masuk sini. Jadi, jingok nama kau ada terdaftar dak? Jingok, Tigor ya? Kate. Nah,
Tigor Manurung, Tigor ini, Tigor ini, Tigor ini, Tigor ini, Tigor ini. Tigor Stefanus. Kau nama apa? Kau Tigor apa? Tigor Abraham. Nah, pakai nama Abraham pulau ya. Tapi tidak kate nama kau di sini. Kau jangan salah-salah kau ya, jangan ngadi-ngadi kau ya. Ida kate namanya. Amarado namanya. Ini langsung pintu terbuka, bos. Oi, bosku. Koin. Ini koin. Aku unjuk kau koin ini be. Nak nyogo ya deh. Caro dunia nak dimasukkan. Unjuk kau koin nah. Setengah untuk kau, setengah untuk aku. Buka be lah pintunya. Ida kate bosku, udah bisa. Halo. Siapa yang bisa membawa engkau hingga keabadian itu? Adalah dia yang datang dari keabadian. Maka dia berkata, siapa yang percaya? Siapa yang percaya kepada cintaku yang besar ini, maka cinta itu yang masuk ke dalam dirimu, maka kasih itu yang masuk ke dalam dirimu. Maka pernah dia berkata, dicatat, seandainya pun engkau memiliki semua dunia ini, seandainya pun engkau bisa semua bahasa malaikat, semua bahasa manusia, tapi jika engkau tidak punya kasih, gong yang gemerincing, buang itu koinmu. Tidak akan pernah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, saya tahu mungkin kita sekarang belum berpikir keabadian. Kau masih berpikir kekinian, tetapi taruh itu dalam hidupmu. Karena yang akan membawa engkau itu adalah kasih-Nya. Engkau tidak pernah memahami kasih-Nya, maka engkau tidak akan pernah mengerti untuk sampai kemana purpose, sampai kemana tujuan ini, hidup kita ini. Karena hidup kita semua ada tujuannya. Membawa orang yang dia sayangi. Karena pada waktu perjalanan keabadian itu, di sana adalah cerita tanggung jawab. Step by step adalah cerita tanggung jawab. Langkah demi langkah itu adalah cerita tanggung jawab. Maka Paulus pernah berkata, pada waktu engkau seteru dengannya, dia saja mengorbankan anaknya. Apalagi setelah engkau menjadi anaknya. Pada waktu engkau jahat, engkau saja dikasihi, diampuni, dan dia tersalib untukmu. Apalagi sampai kepada tujuannya di sana. Apalagi langkah-langkah sampai keabadian itu. Tidak mungkin dia tidak bertanggung jawab padamu. Amin. Dia membawa engkau ke keabadian karena dia tidak mau kau binasa. Kenapa? Karena kasih-Nya. Cerita kasih-Nya adalah cerita yang terbesar. Dia bukan hanya sekedar kasih ayah dan ibu, papa, mama. Dia tidak hanya cerita kasih seorang kekasih, apalagi cerita kasih manusia yang palsu kadang-kadang. Tapi ceritanya adalah kasih yang suci. Itulah yang terbesar. Dia rela mati hingga kepada kematian pengorbanannya nyata. Mengasihi engkau meski tersakiti. Dan membawa engkau bertanggung jawab, membawa engkau kepada keabadian. Kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita di hari kemenangan ini, di hari Paskah ini, hari kebangkitan ini. Engkau bangkit dari keterpurukan. Mungkin kau merasa kau tidak dikasihi, tidak disayangi. Mungkin kau merasa aku tidak ada orang yang bertanggung jawab dengan aku. Mungkin kau merasa bahwa kau sangat banyak dikhianati. Mungkin kau banyak diejek. Mungkin ada body shaming dalam dirimu. Diolok. Kau belajar seperti dia. Penuhi hidupmu dengan kasih. Itulah yang mengantarkan engkau langkah demi langkah bersama dengan dia. Kiranya bagian firman Tuhan memberkati kita ya. Selamat Paskah untukmu semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jika di antara semua sahabat yang mendengarkan khotbah ini menerima lawatan-Mu, jangan keraskan hatinya. Jangan keraskan hatimu. Terima dia, kasih yang besar itu, kasih yang mengampuni itu. Mungkin engkau tersakiti, mungkin engkau dikhianati, mungkin engkau diejek, mungkin engkau diolok, mungkin engkau disakiti.
Ada Dia yang bertanggung jawab untuk menolong hatimu. Lihat padanya, lihat pada kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Itulah yang akan memulihkan hatimu. Terima kasih Tuhan, saya percaya ada di antara mereka yang dilawat Tuhan. Di antara yang mendengarkan firman ini, ada yang dilawat Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu, katakan, Yesus, aku mau menikmati kasih yang terbesar itu. Aku mau menikmati kasih yang terbesar itu dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih. Terima kasih, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Kasih setiamu menyertai mereka. Terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh kasih yang besar yang Tuhan boleh tunjukkan untuk setiap kita. Mari kita meresponi firman Tuhan kita pagi hari ini melalui pujian yang menyatakan sungguh besar pengorbananmu buat kehidupan kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini merupakan kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian, Fuoche Kwaile, selamat hari kebangkitan Kristus. Biarlah dengan kebangkitan Kristus kita boleh terus dapat beriman kepada Tuhan, terus dapat mengikuti Tuhan dengan setia. Karena Tuhan sudah bangkit bagi kita, memperoleh kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Dan kita bersyukur hari ini firman Tuhan boleh disampaikan oleh hambanya Pendeta Marlon Butar-Butar. Biarlah firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kita untuk kita boleh terus bersandar kepada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang agung dan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan scan QRIS, dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan kami terus menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung kepada salah satu kelompok kecil atau kelas meeting, Bapak Ibu dapat mengikuti kelompok kecil atau kelas meeting ini. Bapak Ibu dapat melihat jadwal kelas meeting dan mengetahuinya melalui hamba-hamba Tuhan atau TU gereja. Sehingga kami yakin dan percaya dengan bergabung dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ajak kita akan menghafal sebuah ayat Alkitab yang sangat kita kenal dengan baik, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ayat Alkitab ini mungkin kita sudah bisa hafalkan. Dan saya ingin mengatakan bahwa ayat Alkitab ini, kalau Alkitab diringkas dengan satu ayat saja, maka inilah ayatnya,
yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan sekali untuk kita dan kemudian kita boleh mengulanginya bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita ulangi ayat ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ayat yang penting di dalam kehidupan kita yang dapat mengubah hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Biarlah ayat ini boleh menginspirasi kita untuk boleh setia kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. Yen Chủ耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, anugerah dan kasih dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Tuhan.
Demikianlah ibadah Paskah kita pada hari ini. Kami tetap berharap jemaat tetap diberkati Tuhan dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita percaya God is good all the time. Silakan duduk, silakan mengambil saat duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.